Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati. Di sini saya dari Prodi PAI semester 6. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional dalam mata kuliah Contextual Teaching and Learning atau bisa disebut juga dengan CTL. Nah, mata kuliah ini diampuh oleh Ibu dosen Devin Agupuspita MPDI. Oke, langsung saja. Perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. Nah, di sini saya akan mengupas 3 poin. Nah, yang poin pertama yaitu mengupas pengertian contextual teaching and learning. Nah, poin yang kedua yaitu pengertian konvensional, dan poin yang terakhir yang ketiga yaitu perbedaan pembelajaran CTL dengan pembelajaran konvensional. Nah, ya, langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian contextual teaching and learning atau disebut juga dengan CTL. Nah, jadi model pembelajaran CTL ini merupakan model pembelajaran yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Namun dalam konsep CTL ini guru itu hanya sebagai fasilitator saja, sehingga di sini siswa harus berperan aktif dalam mencari suatu permasalahan dalam suatu materi yang sedang dipelajari tersebut. Nah, di sini menurut Sanjaya pada konsep pembelajaran CTL ini ada 3 hal yang harus difahami. Jadi yang pertama, CTL ini menekankan kepada keterlibatan siswa untuk menemukan suatu materi. Nah, yaitu proses pembelajaran ini diorientasikan pada pengalaman secara langsung. Jadi, proses pembelajaran CTL ini menekankan agar siswa itu dapat mencari atau menemukan sendiri materi pelajaran dan tiada mengharapkan siswa hanya menerima suatu pembelajaran saja. Nah, yang kedua yaitu CTL ini mendorong agar siswa itu dapat menemukan suatu hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Nah, jadi artinya apa? Artinya seorang siswa itu harus dapat menghubungkan antara pengalaman belajar sekolah dengan pengalaman kehidupan nyata. Ya, mengapa begitu? Mengapa siswa dituntut untuk menghubungkannya itu? Nah, sebab dengan siswa dapat menghubungkan, maka materi yang sudah dipelajari itu akan bermakna secara fungsional dan akan melekat pada memori siswa dan juga tidak akan mudah untuk terlupakan. Nah, itu sebabnya. Nah, yang ketiga yaitu CTL ini juga mendorong siswa untuk mendapatkan atau menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jadi, CTL ini bukan hanya menuntut siswa untuk memahami suatu materi yang dipelajarinya saja, namun juga menuntut siswa untuk bagaimana sih materi pelajaran tersebut dapat dipraktikkan pada kehidupan nyata tersebut. Maka dari pengertian ini sudah dijelaskan bahwa materi CTL ini bukan hanya diingat di memori otak saja dan kemudian dilupakan begitu, Bu. Tidak. Namun juga sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan nyata yang ke depan tersebut begitu. Yang kedua yaitu poin yang kedua itu pengertian konvensional. Nah, jadi metode pengajaran secara konvensional ini selama ini lebih ditekankan pada tugas guru. Jadi, untuk memberikan instruksi atau ceramah selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi sementara siswa hanya menerima secara pasif saja. Nah, jadi pembelajaran konvensional ini merupakan pembelajaran yang sudah bisa dilakukan oleh guru di kelas. Jadi pembelajaran ini terpusat pada guru saja sebagai pusat informasi, dan siswa hanya menerima materi secara pasif. Nah, jadi menurut Ilyas secara umum, jadi ciri-ciri model pembelajaran konvensional ini terdapat 8 ciri. Yang pertama, siswa itu adalah penerima informasi secara pasif, hanya diam saja, di mana siswa menerima pengetahuan dari guru. Jadi guru itu sudah 100% guru yang
mengadakan semua materi tersebut. Jadi siswa hanya diam, hanya pasif ya. Dan guru pengatur diasumsikan sebagai badan dari informasi dan keterampilan yang dimiliki keluar sesuai dengan standar. Nah, yang kedua, belajar secara individu. Yang ketiga, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Dan yang keempat, kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan sifat final. Yang kelima, guru itu adalah penentu jalannya proses pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu interaksi di antara siswa kurang. Nah, yang ketujuh, tidak ada kelompok-kelompok kooperatif. Dan ke-8 yaitu keterampilan sosial sering tidak secara langsung diajarkan. Nah, seperti itu merupakan ciri-ciri dari pembelajaran konseptual ya. Konvensional itu merupakan ciri-ciri dari pembelajaran konvensional, dari metode konvensional. Jadi terus yang terakhir yaitu perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. Nah, jadi apa sih perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional ini? Jadi yang pertama, CTL itu menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, jadi artinya apa? Artinya siswa itu berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran yang akan dipelajari tersebut. Nah, sedangkan dalam pembelajaran konvensional tidak. Pembelajaran siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi saja secara pasif. Jadi materinya itu sudah terpusatkan dari guru dan siswa hanya penerima saja, hanya menerima informasi secara pasif dari sang guru. Ya. Yang kedua, dalam pembelajaran CTL, siswa itu siswa itu belajar melalui kegiatan kelompok seperti kerja kelompok, berdiskusi, saling menerima dan memberi. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional itu tidak. Siswa itu lebih banyak belajar secara individu dengan menerima, mencatat dan menghafal materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Dan perbedaan yang ketiga yaitu dalam CTL kemampuan didasarkan atas pengalaman sendiri, yaitu menggali pembelajaran materi atau pembelajaran sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional itu kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan. Perbedaan yang keempat yaitu tujuan akhir dari proses melalui CTL. Jadi tujuan akhir dari proses pembelajaran CTL ini adalah kepuasan diri. Misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu dalam pembelajaran konvensional. Nah, tindakan atau perilaku individu itu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya. Misalnya individu itu tidak melakukan sesuatu, nah disebabkan takut hukuman atau sekedar untuk memperoleh angka atau nilai dari guru. Nah, terus yang kelima yaitu dalam CTL pengetahuan yang dimiliki setiap individu itu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Oleh sebab itu, setiap siswa itu bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, dalam pembelajaran konvensional ini tidak mungkin terjadi karena yang dimiliki bersifat absolut ya dan final. Oleh karena itu, pengetahuan konstruksi oleh orang lain. Yang keenam yaitu dalam pembelajaran CTR ini bisa bertanggung jawab dan memonitor dan membanggakan pembelajaran mereka masing-masing. Lain dengan belajar konvensional, sedangkan dalam pembelajaran konvensional itu guru adalah penentu jalan pembelajarannya tersebut. Dan perbedaan yang ketujuh dalam pembelajaran CTR ini, pembelajaran ini terjadi di mana saja dalam konteks dalam konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, pembelajaran terjadi di dalam kelas saja, tidak keluar lah. Gitu. Dan yang terakhir yaitu perbedaan pembelajaran CTL dengan konvensional ini. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai seluruh aspek perkembangan siswa. Maka dalam CTL ini keberhasilan pembelajaran itu diukur dengan berbagai cara. Misalnya dengan evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, rekaman, observasi, wawancara dan lain sebagainya. Itu yang
strategi CTL. Beda lagi dengan pembelajaran konvensional. Sedangkan pembelajaran konvensional itu keberhasilan pembelajaran siswanya biasanya hanya diukur oleh tes saja, diukur dari segi tes. Ya, jadi beberapa perbedaan tadi mulai awal sampai ke-8 itu menggambarkan bahwa CTL ini memang memiliki karakteristik tersendiri, baik dilihat dari asumsi maupun proses pelaksanaan dan pengolahannya, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, saya akan menyimpulkan bahwa pembelajaran CTL ini merupakan model pembelajaran yang lebih mengutamakan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Namun dalam konsep CTL ini guru hanyalah sebagai fasilitator saja, sehingga di sini siswa harus berperan aktif dalam mencari atau suatu permasalahan dalam suatu materi yang sedang dipelajari. Beda lagi dengan pembelajaran konvensional. Konvensional ini merupakan pembelajaran yang sudah bisa dilakukan oleh guru di kelas. Pembelajaran berlangsung terpusat pada guru sebagai pusat informasi dan siswa hanya menerima materi secara pasif. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dari pemaparan tentang perbedaan CTL dengan pembelajaran konvensional. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.